Dia bilang gini ke gue, Mas nanti saya mau pesen galon. Oh iya boleh mbak. Dan emang kan kita bisa diantar gitu. Nyampe lah gue nih ke tempatnya dia. Oh iya deh gue antar. Mas saya minta diantar ke atas. Gue gak suka nih hal-hal kayak begini. Iya, Makanya maksudnya gue sengaja sosok di ngondek-ngondeki. Iya. Cowok juga bisa kena pelecehan loh. Best. Lai, panggil aku si Jablay. Aduh, jadi kotor semuanya. Susah banget dibersihin, monyet. Aduh, abang pilih yang mana? Ahe, Deh, ampun gue. Perawan atau janda? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Rusak semuanya deh. Ampun deh. Nggak punya siapa-siapa, apa hidup sendiri. Ini semua kotor. B, kok lu di sini sih, B? Ya Allah, B. Gue tadi habis kerja, ngerti kan gue kerjanya di SCBD. Lu ngapain bawa sikat gigi di sini nyikat? Naluri babu ya? Iya, kebiasaan Udah banget, kebiasaan Be. ya bertahun-tahun. Tadi ngeliat kan, jadi kayak kok kepanggil ya untuk gerak lagi. Di sini gitu Di ya, sini. udah ready banget itunya rainbow apa segala. Sampai udah ketemu ngobrol. Udah nggak apa-apa, pada tahu kok ini syuting. Iya. Duduk loh nih tuh lihat. Duduk tuh. Sorry, berantakan banget. Jangan kebiasaan kayak gitu. Ini kan anggap aja kamar mandi sendiri. Iya. Ih kebiasaan deh emang nih kalau misalnya nggak dipegangin. Pertama dalam seumur hidup podcast duduk di atas bak. Ini pertama. Perdana di Indonesia. Nggak Di pernah ada kan lo Indonesia. lihat. Highlight ya, di Indonesia. Best kan? Nah, lihat tempat duduk gue. Best. Gue tuh kenapa sih kepikiran kayak gini gara-gara gue kalau misalnya lagi berak, suka banyak pikiran gitu loh. Jadi gue kayak kenapa gue nggak bikin acara tapi konsepnya toilet gitu kan? Itu masih make sense. Maksud gue kalau bintang tamu duduk sini nih maksudnya apa nih? Ya kan itu Vibes maksudnya. gue kuli banget tapi Enggak kan ini maksudnya kita nggak boleh sombong gitu loh. Kita nggak boleh mendongkak. Kita selalu melihat ke bawah. Iya, ini bentar, ini nggak ada gimmick-gimmick jebol kan? Nggak ada. Nggak ada. Jebol ya. Karena di sini nggak ada asuransi, Cong. Jadi nggak nggak apa-apa. Emang ini cuma kayak gimmick-gimmick itu duduk selucu kan. Ada foto gue nya. Tapi bagus ya. Tepuk tangan dulu dong buat Emil Mario. Ih, apa sih ini bintang tamunya best banget deh. By the way, gue tuh nge-request ke tim kayak gue bilang, gue mau dong bintang tamu kedua gue orang yang spesial gitu loh. Siapa sih Kak? Gilang, tapi Gilang nggak bisa. Jadi kayak ya udah, akhirnya elu. Oh, gue. Mau nggak mau. Tuh masuk ke list loh. Gue kan tapi komen juga pas lo upload teasernya di Instagram, gue langsung kayak gue mau dong jadi bintang tamu. Oh, sweet banget Fahro. Dan sekarang Fahro di sini di Slay and Say. Oh my god. Tapi tadi ngeliat lo bersih-bersih kayak gini tuh kayak emang dulu lo pernah ya, Cong, kayak setahu gue ya, gue sama Farul tuh by the way kita emang udah berapa tahun sih kenal? Baru setahun. Setahun ya? Dari awal 2 tahun lah ya. 2 tahun. Dari awal-awal lu muncul ke muka bumi ini gue langsung kayak ini orang bakal gede nih. Jujur itu yang di dalam hati gue. Amin, ya Allah, amin. Ini orang bakal gede nih. Dia kayak punya potensi banget. Jadi kayak emang bener ya, gue ngeliat lo dulu gitu tuh lo kerja di minimarket, di salah satu minimarket itu bener. Betul. Itu Sampai betul banget, Mil. Sampai bersihin WC juga. Itu bagian dari kerjaan gue, Mil. Oh, emang iya? Gak usah lo tanya sampai bersih. Enggak beneran karena gue nggak tahu, gue nggak bisa relate gitu kan. Gue masa kecilnya nggak begitu. Enggak maksud gue nggak ngerti gitu loh, maksud gue kayak apa sih job desk-nya sebagai orang yang kerja di minimarket gitu. Gue beneran purely nanya gitu kayak ngapain aja. Sebenarnya itu bukan job desk sih, lebih ke kayak ya udah bantu-bantu aja karena kan katanya kalau kata-kata orang apa kerja apa sih? Kok gue lupa? Apa? Jerawatnya kakak hati-hati. Apa kalau kerja retail? Oh, retail. Kayak toko tuh rumah kedua, jadi harus dijaga. Harus dibersihin. Barang hilang kita yang tanggung jawab, kotor toko kita yang tanggung jawab gitu. Pernah Sebenarnya job nggak desk gue sih tapi ada barang yang hilang gitu? apa? Ada barang yang hilang kita mau pernah? Bisa? Iya, kita yang tanggung jawab, kita yang harus bayar. Oh. Hilang, kelebihan itu harus bayar, Mil. Oh my god. Pecah gak? Jadi kayak kita kadang barang lebih aja dipertanyakan, ini kenapa bisa lebih nih barang? Apa nggak dicek, apa gimana, jadi kita harus bayar. Berapa lama, Cong, kayak gitu di sana kerjanya? Gue tuh di 2 minimarket, jadi setahun. Setahun di yang biru, setahun di yang merah. Merah dulu, baru yang biru. Oh, merah dulu baru biru dulu. Oh gitu. Terus kayak selama lo kerja gitu ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman unik yang terjadi di sana entah dari customer-nya atau bosnya atau pengalaman paling absurd lah, ada nggak?
Wah, supaya ini pertanyaan yang nggak pernah dilontarin sama orang-orang yang nanya kalau gue kerja di minimarket. Ini pertama nih ya, emang beneran. Kalau ditanya, sorry ya muka lu gue tutup. Iya nggak apa-apa, enak banget. Santai iya. Kasian ke penonton. Iya nggak apa-apa, tutupin aja. Muntah nih, ini aku tutup ya. Tutupin aja. Iya nggak apa-apa kok. Gitu. Ada nggak kak? Customer yang sombong ada. Yang tiba-tiba ada. Tuh paham gak Mil? Jadi kayak ada yang tiba-tiba nyeleneh. Gimana bibirnya tadi? Jadi kadang-kadang kayak waktu ini gong banget. Jadi waktu itu ada cewek, gue gak tau mungkin nih cewek ngeliat gue mas-mas minimarket yang gagah, yang kuat nih angkat barang nih. Laki gitu ya. Laki gitu. Dia bilang gini ke gue, Mas nanti saya mau pesen galon. Oh iya boleh mbak. Dan emang kan kita bisa diantar gitu. Oh iya bisa diantar gitu. Nah, nyampe lah gue nih ke tempatnya dia. Oh iya deh gue antar. Mas, saya minta diantar ke atas. Boleh mbak, karena mungkin dia perempuan dan itu di atas gitu. Iya, mungkin lagi dapet atau apa ya kan ibu hamil. Mas, kalau mau istirahat dulu di sini aja boleh. Gue langsung bener-bener nunjukin gue bener-bener gini Mil. Oh, nggak boleh capek. Pasti dia di situ langsung. Itu loh. Gini. Nggak apa-apa mas, kalau mau minum, tapi di bawah aja kali. Emil maksud gue, biar dia harus tahu. Iya maksudnya, Kak. Gini, jangan salah arti ya, maksudnya gue nggak suka nih hal-hal kayak begini. Iya, maksudnya gue sengaja sosok di ngondek-ngondek. Iya. Cowok juga bisa kena pelecehan loh. Itu bro. Itu, lo harus tahu itu. Martabat gua dibawa kemana gitu kan. Marah. Lu pikir gua cowok gampangan? Anjing lah. Gak bisa. Nggak bisa kan. Apa kata cewek gue? Ya akhirnya lu dengan bentuk self defense lu adalah apa sih aku nggak mau. Tapi itu acting, lagi-lagi acting demi menolak kayak pelecehan yang terjadi. Iya, itu yang paling aneh sih Mil. Itu menurut gue aneh sih. Harusnya kan kayak dari aura lu dari bawah aja tuh sebelum masuk toko udah ketahuan ya. Jadi gue kalau di minimarket selamat siang kak gitu. Tapi harusnya dia bisa lihat siangnya gue ini sengau. Kayak ada binatang gitu. Selamat siang kak. Gue tuh berasa disanggul loh di situ kayak Pak Carrefour tuh yang disanggul. Iya tahu. Klien-klien kakak sanggul gitu ya. Ada lagi nggak? Itu absurd sih menurut gue. Udah sih, sisanya aman-aman aja. Sisanya aman-aman aja. Alhamdulillah bos juga ketemunya yang aman-aman aja. Oke. Terus kayak selain lo kerja di minimarket tuh ada nggak lo sempat kerja di tempat lain di zaman-zaman lo lagi usaha gitu ngerintis zaman dulu tuh ada nggak? Oh by the way, itu kan mungkin orang taunya gue di minimarket. Jadi sebenarnya branding gue tuh bukan di minimarket ini loh, Mil. Konten gue. Sebenarnya lo awal konten tuh bukan dari pas lo masih kerja kan? Pas udah selesai iya, kan? Dan waktu itu kebetulan ada satu brand yang minta, aku minta Kak Fahrul beli di minimarket ini karena produknya ada di sana. Gue datanginnya tempat gue kerja, gitu. Dan gue ledekin lah sekarang, karena itu teman-teman gue yang Iya, udah kenal gitu kan. Nah, dari situ lah semua orang jadi suka kalau gue tuh tiap datang ke minimarket. Minimarket. Dan request, bahkan langsung dari CEO-nya yang punya minimarket buat minta, boleh nggak Fahrul bikin video di ya udah pokoknya itulah ya, di Sibiru sini di towernya. Oh gitu. Towernya yang di sini kan, yang di PIK kan? Iya. Oh my god. Sampai waktu itu si Pak Sandiaga Uno tuh notice. Oh, gue nggak tahu lo yang ini. Iya. Notice mau diapain, mau diboikot? Kata dia gini, jadi dia nge-tag gue di sosial media dia kayak, saya suka banget dengan konten mereka berdua karena bisa pokoknya dia memperbesar nama UMKM Indonesia. Gitu. Bagus sih, iya sebenarnya kalau gue pikir-pikir secara nggak langsung lo tuh mempromosikan UMKM Indonesia. Di dalamnya gimana, sistem kerjanya tuh kayak gimana, lo juga jujur, terbuka, lo tuh nggak gengsi untuk ngakuin kalau lo tuh masa lalunya kayak gimana gitu-gitu, dan itu menurut gue tuh kayak keren banget sih. Dan lo ngonten berdua sama Eni kan? Eni. Itu emang Eni tuh kenal dari minimarket juga, apa teman dari main, apa gimana, Cong? Teman main. Oh, teman main. Dan jadi waktu awal kenal itu kita cerita, iya nih, gue kerja di sini, lo kerja di sini. Iya, gue sering kok ngeliat lu di story temen gue. Jadi ngerti gak kalau orang-orang kayak kita nih sering di storyin temen kan? Iya. Karena tingkah konyol ya. Karena kita tuh lucu kan. Lucu, dan ngerti ya, konyol nih. Dalam arti ngerti nggak? Nah, sering kan di story sama temen-temen. Iya, gue sering kok lihat, iya.
Yuyung, gue tuh pernah ngedenger kalau nggak salah mama papa lu udah meninggal ya. Iya sama nih, dia bilang sama Yung, gue juga. Dari situ kita tuh kayak sering tiktokan joget bareng, bikin tren-tren. Iya, jalan hidupnya sama gitu ya. Ternyata rezeki kita bukan di situ, bukan di passion yang kita joget-joget, bukan dia yang ikutin tren. Ternyata dia yang bikin vlog ini. Oh gitu, dari vlog-vlog itu ya. Apa itu juga salah satu alasan kenapa lo resign karena video lo ada yang viral? Iya. Tapi enggak. Awalnya gue tuh takut karena kan keluarga gue ini agak strict ya. Jadi pas video itu viral, keluarga gue nanya, ini lo model-modelan begini ngapain sih? Sama, bro. Gue juga bilang tuntutan. It's a fucking gimmick. Iya. Gue bilang kayak gitu, kayak kelihatan. Gak mungkin, men. Semas ini harus ngondi. Iyalah. Ngomong Semas ini sebro ini. Ngerti nggak? Terus gue bilang itu cuman gimmick. Nah, awal gue bilang nih, gue minta tolong banget di take down. Nah, ini bilang, Yung, zaman sekarang semua bisa viral. Apalagi baru pas COVID, tapi belum ini banget lah. Terus tiba-tiba si ini bilang, enggak lah, orang ini cuman yang nonton cuman 20.000, nggak viral-viral banget lah. Paginya se-M, Mil. Ya enggak dong. Paginya bener-bener se-M yang nonton tiba-tiba. Oh iya? Iya. Gua Lo tau nggak si Rifani ini bukan punya otak, malah punya emang otak kalau setengah sendok nyam-nyam begini. Lo tau nggak dia kumpulin video-video gue yang lama yang gue pakai G-string. Oh itu video-video lama. Di-upload lagi di TikTok. Oh. Karena gue makin bertanya-tanya, ini lo ngapain pakai G-string? Nggak ada konfirmasi juga si Eni. Nggak ada, Emil. Yang penting gue viral, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dari situ kan lo bisa menjelaskan ke keluarga gitu gimana. Terus ya kayak, ya nggak apa-apa ngejelasin dulu. Enggak, Cong. Maksud gue ngejelasin dulu. Nanti kalau udah ada, baru pada paham. Nah, sampai waktu itu tiba-tiba ada satu brand, kalau lo if you know, yang kalau ada yang naik nih dia langsung endorse. Tahu. Dia bilang gini, Kak, kita mau bayar ini dong, mau endorse Kak Farul sama Kak Rifani. 10 video, kita bayar 10 juta. Mil, orang yang gajinya kecil banget ngedenger itu kayak, wah, bikin video dong 10 juta anjing gitu. Yaudah dari situ gue SOW-nya 10 gitu. Iya, sekarang kalau dibikin SOW 10 terus dibayar 10 juta mau nggak? Videonya sedetik, iya, tapi nggak. Kalaupun mau close friend aman. Iya, close friend atau status WhatsApp. Nggak apa-apa. Mentok status WhatsApp. Iya, status WhatsApp masih boleh. 10 juta status WhatsApp, 15 juta close friend. Iya. Yes, gitu itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh nih ya, kayak sebelum lo kerja di minimarket gitu, lo kan setahu gue ya, ini correct me if I'm wrong ya, Cemil ya. Lo kan hidup tanpa orang tua lo gitu. Itu kayak gimana sih rasanya harus bertahan dengan kondisi kayak gitu? Wah, itu pecah sih. Wah, hancur. Gue pernah disamperin debt collector. Karena gue punya utang, Cong. Sama aplikasi pinjol. Judi online? Bukan dong. Pinjaman online. Oh, oke. Gimana buat tuh? Gaya hidup. Dari dulu tuh suka. Oh, berarti emang dari dulu tuh gaya hidup lo emang tinggi gitu loh. Jadi emang sebenarnya gue suka nih orang-orang kayak begini karena orang yang dia tahu gaya hidupnya tinggi, dia tuh tipikal yang berpikir kayak, ya gue mau nggak mau gue harus kaya. Itu. Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup gue. Itu, Mil. Iya kan? Iya. Terus dia pinter deh. Ya iya, karena gue juga gitu, Cong. Iya, setengah sendok nyam-nyam dia pinter loh. Nah, iya kan, terus gue kayak, aduh kok gue jadi ngutang-ngutang gini. Sampai gue disamperin Mil ke rumah. Yung, ini ada orang datang lo nagih-nagih utang gimana sih? Gue diusir dari rumah gara-gara punya utang. Kayak gitulah intinya waktu itu. Wah, anjing, hidup gue rumit banget, gue udah gak punya orang tua. Terus kakak gue sama adik gue udah pada nikah gitu kan. Lo berapa bersaudara berarti? Gue 4. 4 lo, Kak? Dan by the way, mak gue tuh nikah 4 kali. Oh iya? Best. Best. Ini bukan doyan ya. Iya. Lebih ke emak gue tuh gini, karena dia kan cerai mati. Maksudnya itu cerai mati. Iya. Jadi kayak kalau gue nggak nikah lagi nih, siapa yang biayain anak-anak gue? Jadi gue tidak pernah menyalahkan orang tua gue, apalagi mama gue gitu. Jadi kayak gue punya bapak 4, punya keluarga. Jadi adik gue beda bapak semua. Beda bapak semua. Beda bapak semua. Nah, sampai sekarang jadi tanggung jawab gue. Tapi kalau dipikir-pikir jalan cerita hidup kita tuh sebenarnya agak sama. Gue juga gitu. Oh iya? Tapi kalau gue nyokap. Jadi gue semuanya satu apa namanya? Sorry ya jadi ngomongin diri gue. Cuma maksudnya kayak gara-gara kita relate. Jadi kayak gue satu bokap, tapi dari semua saudara gue, adik kakak gue tuh bokapnya beda gitu. Nyokapnya beda. Sama. Gitu. Itu yang bikin kita sekarang ambis banget buat kaya. Iya kan? Paham ya, bro? Ngerti kan? Makanya gue pengen banget tuh beli sepatu futsal yang paling baru 2025, keluaran terbaru. Gue kayak, wah. Bego, sebelum lo beli sepatu futsal, duduk lo benerin dulu, monyet. Wah, nggak apa-apa. Ada apa dengan laki-laki duduk seperti ini, coba?
Sebenarnya nggak ada sih, tangannya aja yang salah. Iya, tangannya Kalau aja nggak duduknya enak sih, gitu kan. Vincent juga begini. Iya, agak mengganggu Vincent aja ya. Kayak gini nih. Nah, kalau kita agak gini nih, ngilang Gilang gini, terus agak santai gini kan. Nah, iya. Jari sih, kayak kenapa sih selalu nyari sinyal gitu. Kayak misalnya kalau minum tuh begini nih. Iya kenapa sih Kak? Kita tuh kalau minum suka begini. Kayak udah sinyal. Kayak emang Itu nyari yang tadi, sinyal. kan kita senasib, jadi suka ada aja kesamaan. Iya benar, gitu. karena biar nyedotannya lebih kencang gitu kan. Oh, udah yang nyedot. Iya minuman gitu-gitu tuh gue doyan banget, kayak smoothie gitu gue doyan banget yang kayak gitu-gitu. Oke. By the way berarti sebenarnya Cong, kayak jalan hidup lo itu gak semulus itu ya, yang kayak orang mungkin lihat lo sekarang bisa beli mobil, terus habis itu kerjaan lo banyak, alhamdulillah apa segala macam. Tapi di masa-masa itu tuh sebenarnya lo survive banget kan. Total. Pernah nggak di masa-masa sulit lo itu lo kayak berpikir untuk nyerah gitu? Ada. Gue pernah melakukan hal kejahatan loh. Apa tuh? Jadi teman gue itu sempet nitipin gue ini dijadiin ini ya nanti apa namanya tuh? Iya potongan. Ya, Soalnya kasih mahal gobat. ini ya. Jadi waktu itu teman gue tuh minjem, karena gue waktu itu gaya hidup gue tinggi yang gue bilang tadi. Handphone gue tuh Samsung S5 2019. Tajir. Itu maksudnya udah ketinggalan laul banget kan. iPhone 8 tuh udah keluar. Dipinjemin sama temen gue. Yaudah pakai aja handphone gue. Kepepet banget Mil, nggak punya duit. Gue gade tuh handphone. Sampai temen gue sekecewa itu Mil sama gue. Kayak anjing lu, gue percaya lo Yung buat megang iPhone 8 gue ini karena lu nggak punya, karena lo bilang lo mau ngonten. Emang dari dulu basic gue pengen banget jadi content creator gitu. Lo mau ngonten, lo gue pinjemin buat lo update apa segala macam. Kok lo malah gade gitu. Oh, itu emang kriminal sih. Kriminal, jujur. Cong. Tapi akhirnya sekarang temen lo itu yang minjemin masih jadi temen lo nggak? Dan dia sekarang masih ngechat gue. Bahkan dia tuh ngechat gue bukan untuk kayak memanfaatkan gue, nggak. Dia malah kayak, gue bangga deh sama lo, kayak gitu. Dia tuh seneng ya? memaafkan gue loh. Padahal gue malu kayak, gue pernah gak ada handphone lo lagi. Gue ke rumahnya dia Mil. Gue datengin, dia udah punya anak sekarang gitu. Sweet banget. Jadi kakak pernah melakukan Jadi emang kakak, pepet Mil. iya, kakak dulu juga emang sempet klepto ya. Oh, sebelum sukses kakak emang agak klepto. Makanya kakak kontennya sering bilang maling. Itu bener. Karena emang dulu Based on maling. story. Oh, based on true story ya. Nggak nyangka banget loh kakak dulunya agak selain di minimarket juga ternyata maling gitu ya side job-nya ya. Ngomongnya pelan tapi kena anjing. Enggak, tapi kan yang penting sekarang udah bertanggung jawab. Iya. Udah jadi cewek. Cowok sukses. Amin. Cowok-cowok sukses. Amin. Terus udah berhubungan baik lagi kan sama si orang tadi juga gitu kan. Alhamdulillah. Berarti sekarang full ngonten aja kerjaan. Konten aja. Kemarin juga sempat main film kan? Main film alhamdulillah. Oh bener. Yes, artis, main artis-artisan. Main Seru gak artis. sih main artis-artisan? Seru banget. Seru banget. Gue suka banget. Iya kan, kita lagi duduk, kamu makan apa? Terus Iya. dipakein bedak kayak, My suka. favorite games gitu loh. Kayak, apa sih gak usah tahu, santai aja cerita aku kayak orang normal. Suka, itu mimpi gue dari dulu. Tapi kayak, misalnya nih kalau ditanya, ada nggak lo mimpi lain selain jadi content creator gitu? Lo punya goals lain nggak selain jadi content creator? Ada sih satu mimpi gue. Apa? Gue pengen jadi pemeran utama di film. Itu bener-bener kayak, PU ya? Anjing, Amin. susah banget. Amin. Dari mana casting belum keterima lagi. Ya tapi nggak apa-apa kan proses. Yes. Kan kemarin tuh lo di film Laura tuh apa? Supporting ya? Iya, jadi temannya aja. Temennya si sahabatnya Sahabatnya Laura. Terus kemarin juga gua ngeliat lo sempat main di sinetron kan. Iya, SCTV. Terus itu nggak lanjut? Nggak lanjut karena pas syuting lanjutannya gue gondokan kan, masuk rumah sakit. Jadi ya udah diganti. Ada nggak? Menurut lo kayak bedanya syuting film sama susahnya ngonten, ada nggak? Menurut lo lebih enak mana? Menurut gue karena kalau dibilang enak sih nggak ada, semua kerjaan tuh ada konsekuensinya, ada Benar, risikonya. Pokoknya setuju. intinya karena emang ini hal-hal yang gue lakukan sekarang adalah hal yang gue inginkan, jadi kayak gue jalanin enjoy ngerti nggak? Karena emang passion lo. Iya, emang cita-cita gue dari dulu pengen terkenal. Entertain ya pokoknya ya. Mega Gitu, Mak. bintang. Gitu, Mak. Gitu, Mak. Ih, Pengen paham jadi banget, Igun. Mak. Iya, ini Mega apa sih? bintang gitu. Super mega bintang ya. Tapi kalau gue, karena dulu, gue tuh paling gak suka kalau syuting tuh sebenarnya bukan gak suka ya, tapi ini emang bagian dari syuting, kayak nunggu itu pasti ada kan, lu juga Itu pasti pas total. syuting tuh nunggu, emang Iya. itu parah banget gitu-gitu. Kalau dibandingin sama ngonten, duitnya enakan Iya, yang ngonten ngonten. sebenarnya. Tapi kan kita nggak, pasti lo juga nggak mau berada di zona nyaman Itu, terus kan, kayak betul. harus cobain hal-hal lain juga gitu-gitu apa segala macam. Ya itu menurut gue best sih, udah Iya. improvement banget. Karena kalau mau nyari nama tuh di film itu paling best. Bener. Itu rame banget. Sabar baca prompter dulu. Bang, Next question, Chong.
Seru Coba aja banget. sendiri dia. Nggak, gara-gara. Jangan dong. Jangan biar gue kelihatan kerja. Kan show Slay and Say kan gue hostnya. Nah ini sekarang nih kan lo udah ada di Alhamdulillah nih Kak, Insya Allah, posisi Alhamdulillah. yang lebih baik gitu dari dulu. Tapi kalau misalnya emang lo harus kembali nih ke masa lalu. Zalik, jangan sampai amit-amit. Iya ya, kayak apa Fahrul yang dulu bakal mensyukuri hal apa gitu ngelihat lo yang sekarang. Apa sih yang Fahrul imut kecil dan gemas bakal bicara? Klepto itu. Dan klepto akan ngomong. Bakal ngomong apa sih, kayak apa sih yang Fahrul kecil klepto bakal syukuri? Oh, jadi kayak si Fahrul kecil ketemu si Fahrul sekarang nih. Besar gitu, kayak mau ngomong apa sih gitu. Fahrul besar, lo tau gak bakal ngomong apa? Hai Miski. Kayak gembel gitu. Iya, kayak gitu sih bajunya. Kok sepatunya Si Fahrul kecil lo tau ngomong apa? Bangsat. paling ludah-ludahin, emang maki-makian aja ya. Tapi kalau misalnya seru balik kayak dulu, misalnya kalau... Ya amit-amit semoga nggak sampai ya. Cuma kan maksudnya pasti lo grateful dong. Iya, Kayak total. Fahrul yang kecil melihat lo yang sekarang pasti akan bangga banget. Tepuk tangan dong buat Fahrul. Nah ini kayak emang Enggak, dia lama banget. ya enggak, Cong, namanya show kan kita harus bridgingan dulu. Iya, benar. Smooth nih gue kayak anjing ngomong apa lagi nih bangsat. Si bangsat nih ngomong apa lagi ya, gue lanjut nengok sana, agak lupa-lupa dikit cerita lo tadi. Gitu. Oh, iya. Nah karena itu sekarang kita lanjut mau main game namanya Smooth the Truth. Welcome to Smooth the Truth. Nah, kakak udah ngeliat kan di sini ada blender, ada cabe-cabean, tapi juga ada yang endul-endul, ada madu, ada susu, ada alpukat apa segala macam, ya Sorry, kan? ngomong susunya boleh diulang tadi. Susu. Cowok normal nih, Cowok bro. normal, maksudnya ya gue harus cari ada punya unique selling point lah, bro. Iya, mantap. Nah, jadi gini, bro. Permainan kita ini di sini gue bakal menanyakan lo pertanyaan dan lo harus menjawabnya dengan jujur. Kalau misal lo bisa menjawab itu dengan jujur, nanti lo bakal dikasih di dalam sini yang enak-enak nih, yang endul-endul. Tapi kalau misal lo emang kayak, mau skip deh, ya udah cabe gitu masuk. Skip gitu strawberry ya, masuk. gue gak makan strawberry. Kenapa? Gak suka. Sebel. Ini beneran apa bete? Beneran gak suka. Oh beneran gak Beneran suka? nggak suka. Beneran gak suka ya? By the way, kita tuh punya ciri khas ya kalau kita Iya. ngomong bete. Bete. Itu tuh berarti sebenarnya bukan kita ini. bete. Iya. Tapi misalnya kayak, Nih kayak Emil nih misalnya nih, badannya dia kan kayak kuli, bener-bener kuli ya. Terus dia ngomong, ih gue lagi gemukan banget, bete gitu. Atau kayak, ih hari ini kok gue nggak dandan tapi cantik, bete gitu. Kayak pick me. Ya, ya udah, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya Oke, Kak. oke, Ini oke. kita kebanyakan bercanda deh di sini. Apa sih Minsley pertanyaannya? Oke, nih. Kak Fahrul Hadid. Sebutkan brand yang pernah ngajak collab kamu, tapi kamu tolak karena nggak worth it. Anjing. Anjing. Ada nggak sih? Mulut anjing. Akbar, tolong. Ada nggak sih Kak? Ada. Emil Mario X Grand Slim. Iya, tolong Kak. Emil Mario Greensley. Cabut. Emil, gue udah ini aja deh. Saya nggak jawab ya. Nggak mau. Men. Jangan gara-gara abis ini gue nggak kerja lagi nih. Protein mah, protein loh. Ini tuh sehat kan? Cabe anjing. Santai dulu. Yakin cabe dulu ya. Cabe dulu. Oke. Gila, Oh iya, ya udah. Harus iya, cabe dulu. Santan dulu ya, santan dulu ya. Santan nggak apa-apa ya. Aman ya santan. Gak boleh marah. Jangan emosi. Oh iya kakak. Ini tuh semua di sini harus play. Iya. Gue tadi dia sopan loh pas awal gue datang. Lama-lama nggak sopan. Gitu, duduk. Tahu-tahu endingnya cabe. Tiba-tiba anjing, ada airnya dulu. Santan monyet. Santan masuk ya, nggak jawab. Apa sih Kak, perkara brand aja nggak mau jawab. Iya, menurut lo emang semangat lo. Oke. Bisa minta tolong? Guntingnya tolong. Sini apa tuh?
Suka ada yang putih-putih. Susu maksudnya. Emil sehat. kan doyan minum smoothie. Suka, kan healthy banget. Jadi yang putih-putih. Udah nggak sih? Enak nggak sih? Udah. Ya, nanti takut nggak bisa ke blender, udah nggak apa-apa. Gitu. Oke, satu udah masuk, yang kurang enak, kurang endul. my God. Pertanyaan kedua. Nggak ada anjing. Fahrul Podcast lain. Hadid. Kamu bermain dalam film Laura tahun lalu. Berapa sih total penghasilan yang kamu dapatkan dari film tersebut? Ini ngasih taunya boleh digit gitu nggak apa-apa ya? Digit nggak apa-apa. Kalau misalnya kakak berani menjawab digit ya udah dikasih yang endul nggak apa-apa. Oh, digitnya aja. Digit tapi kayak ada angkanya juga. Monyet. Digit tapi bisikin gue gitu. 2 digit. Gak boleh, Harus angka. Bukan gue ya. Emil, ini karena gue support Emil ya. Ha. 16 juta. Oh my god, gak pernah ada yang berani terbuka ini loh. Tepuk tangan buat Fahrul. Support Emil. Support. Tapi itu gong loh. Iya. Untuk yang baru mulai, Iya terjun ke loh, dunia itu entertain itu gong. Bahkan gue udah bilang sama manajer gue, jangan pernah ngasih harga biar ngikut harga mereka biar gue masuk di film itu. Bahkan barter story juga ambil aja. Gak apa-apa. Tapi next enggak dong. Iya benar. Oke, berarti best ya karena dia bisa menjawab dengan jujur. Endo apa Ini ya? kayak madu. Madu. Nah, Oke. Sehat loh, ini keluar dari sini tuh ada santan, ada madu. Ih, best. santan, madu, tambah daging, rendang. Nah udah gong ya, Cong. Kan mau lebaran ya. Cukup ya nanti diabetes. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Anjing bikin pertanyaan gong sih ini. Kreatif. Fahrul Hadid. Oh my god. Di antara 3 teman dekatmu yang bernama Eni, Bangsat. Umi Kwari, dan gue. Oh my god. Urutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Dan Fuck. kenapa? Fuck. Gak, gue mau jelasin. Pertama, Eni. Yang terbaik nih. Terbaik. Kedua, Emil. Ketiga, Umi. Umi kemarin habis bikin acara loh. Iya. Kenapa harus terakhir ya? Dengerin, Gue jadi lo sakit dengerin. hati sih. Ini kenapa Umi Kwari? Karena kalau sama Emil, sama Andy, gue kan ngobrol, Iya. nongkrong, tempat sempat nge-gym bareng gitu. Kalau Umi ini bener-bener yang kayak cuman Hai, selewat say hi Umi Oh. gitu. Jadi kita akrab pernah di podcast sosmed bareng gitu? tapi. Oh gitu? Pernah, tapi Oh, bukan berarti yang kayak cuma deket. hi bye, ngobrol-ngobrol-ngobrol, Iya. tapi nggak yang intens kayak sampai curhat apa Betul, gitu-gitu nggak ya? sampai main ke rumah lu, kayak ke rumah gitu kan. Nongkrong Gitu. gitu. Ini bukan Ya, itu masih make sense sih, masih make Iya. sense. Jangan marah ya, Mi. Ya udah berarti bisa dijawab. Emil nih yang mancing nih. Apa, Kak? Kakak mau yogurt. Kok lu milih nggak bisa? Nggak bisa milih. Apa strawberry aja kan? Nggak bisa strawberry. Jangan. Tapi yuk. Yaudah deh. Nih kalau mata kebanyakan nonton bokep begini, ini anjing ada gunting udah disediain. Oh nggak ngeliat Kak, kebanyakan nonton video 2 menit deh. Suka aneh gitu loh. Ih alpukat, sumpah ini beneran kayak warung Mama Yumi. Tau nggak sih? Yang jualan pop ice depan SMA 90 gitu Sendok kan. ini. Ada Bagus, ini vitamin alpukatnya. banget loh. Ini mah endul loh. Yang bikin pertanyaan kurang, nanti next bintang tamu kasih yang lebih parah lagi ya, kayak berapa penghasilan sebulan gitu. Terus Oh kalau itu yang diundang jangan gue. oh tahu siapa? Nah. Sebutin angka itu kan. Ini best banget. Yang suka nyebutin penghasilan dari kayak inisial nggak sih? Anjing nih podcast kacau monyet. Wah nggak banyak loh yang nyebutin kayak gitu tuh banyak. Banyak. Banyak banget. Banyak kok. Kenapa sih? Apa sih? Kenal lagi deh nih kita berdua. Suka. Ya kan kita juga nggak nyebut nama, bukan siapa-siapa. Iya, nggak. Ya, Bisa siapa- jadi bebas Gilang. dong. Iya bener kan? Iya kan atau ya, siapa? Gilang kan gitu. Gilang iya, flexing. kebiasaan sombong. Pertanyaan keempat. Nah, anjing belum. Gak bisa dong Kak, gak bisa kayak gitu aja dong. Sebenarnya 3 kali loh, 4 kali loh. Pertanyaan keempat untuk Kak Fahrul Hadid. Kamu ini kan adalah seorang influencer yang terkenal ya. Amin ya Allah, amin doa. Amin ya Allah. Siapa influencer yang kamu gak suka? Kecuali gue. Yeah, boy. Tapi kayaknya yang kita nggak suka sama deh. Iya kan? Udah ngomongin orang masuk. Ini Mil.
Aduh, enggak lagi cong gitu. Uploadan terbarunya. Ih, gitu. Apa ya? Pasti. Soalnya agak kayak apa sih gitu ya. Tapi mau nggak sih disebut? Enggak mau nyari mati. Iya, Gitu iya. Jadi Kayak nggak usah lah ya. Nggak usah. Kayak nggak worth it untuk diomongin Iya. juga. Kejem anjing tetep. Apa iya, Zek? Keluar aja. Sehat loh protein. Kan sekarang kakak udah jadi, kakak kan orang gym. Sekarang kan kakak nge-gym mulu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Besok, Kak. Ya anjing ini wastafel nyala nggak? Kak, ini gym loh, Kak, protein, Kak. Gue habis makan spaghetti loh. Susah loh nyangkut. Lumia. Lucu. Ya inilah kalau nggak mau ngejawab kayak gini, Kak. Monyet baru nyari plastik loh. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan Alhamdulillah terakhir. ya Allah. Ini siapin kalau misalnya nanti dia mau gitu kan. Oh iya. Ada brandnya. Kayaknya ini emang beneran YouTube no sponsor. Emang bebas aja gitu loh. Iya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Fahrul Hadid. Apakah kamu pernah berkencan dengan seseorang yang terkenal? Babi. Siapakah orangnya? Apakah dia seorang TikTok influencer? Cabe anjing masukin bawang putih. Bes. Enggak. Monyet. Ini lo bener-bener kayak nggak sudi gue Ngerti sebut nggak? namanya. Ini Emil tuh bener-bener kayak lo akan hancur dari Iya. sini bener-bener. Nggak, abis dari sini lo, kan kita selalu dibilang ya kayak, kenapa sih gue juga heran komen-komennya tuh kaum berak lancar. Iya kan? Ya emang gue beraknya lancar karena Iya, makannya ini. selalu sehat. Gue tuh suka heran deh. Cabut Kayak dulu gini. Kak mau kentut. Iya, sumpah komen-komennya tuh emang kadang kurang ajar banget. Dan tau. jujur gue gak paham. Iya, gue nggak paham. Apa sih? Cabut Maksudnya dulu mau apa? kentut. Kak awas ada kangkung utuh. Apa sih? Iya, kaum kangkung nyangkut. gitu. Gue kayak, kalau misalnya dibilang kaum berak lancar ya, gue tuh kayak, gue nge-gym, gue makan sehat ya, emang berak gue lancar, alhamdulillah. Bagus. Gitu, bagus. Cuma yang nyangkut-nyangkut tuh gue kayak, apa sih, lepas dulu, gitu-gitu. Gitu. Ih, nggak paham banget. Ini pertanyaan kelima lo tuh anjing. Ya, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Biar Bawang ini putih smooth sama ini cabai menjadi, udah masuk. Iya. menjadi ini kejujuran lo di sini. Namanya smooth the truth. Mari kita aduk. Kita blender ya, Kak. Demi Allah bau besi keluar. Sumpah iya. Blender baru banget belum dicuci anjing. Dan ini ada ijo-ijo, terus ada potongan-potongan cabai merah-merah gini, jatuhnya apa? Dendeng batako. Gong. Ya ini anggap aja sari ratu ya, say. Bumbu-bumbunya. Bego udah nyiksa ngatur. Kakak, ini buat kakak ya, karena udah mau datang ke sini. Jadi aku suka. Langsung diangkat. Oh, blender orang ada gitu. Kita tuangnya nih ya. Mau cium dulu nggak? Enggak udah. Kalau gue sih. Tahu lo monyet gak enak. So pretty. Tuh. Warnanya Ini gelas kejujuran Kak Fahrul Hadid. warna kayak QP ya. Iya kan, mayones kan? So kan, enjoy. Untuk Plastik tadi. cium dulu deh, Kak. Plastiknya. Bening Ya. Gue yang geli bego. Udah mending bolong lagi. Ini baru episode 2 lo jangan sampai ada yang rusak ya. Ayo, Kak. Ini harus diminum beneran. Beneran dong, di sini kan no gimmick. Bego udah nggak bayar, buru lagi lo. It's okay. Ini gue sayang banget lo Mil sama lo Mil. Ya, karena Gue kan bikin lo sayang podcast sama gak dateng gue. gue gebukin ya. Sesut anjing. Gue yang
gemeter deh. Anggap aja ini minuman ini ya, apa namanya? Sehat. Sehat. Semuanya vitamin di sini. Tisu anjing. Anjing kuning telurnya kuat banget. Oke, jadi tadi kita udah main Smooth the Truth dan Fahrul berani untuk minum. Gimana rasanya tadi best ya? Best. Nah, Dominan bawang putih. iya, bau-baunya emang kayak tukang mukbang ya di sini ya. Tapi dari tadi gue ngobrol-ngobrol sama lo ini kan berarti kayak jujur terbukti banget ya Kak kalau misalnya pendapatan Kakak tuh besar banget gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Kebayang gak sih Kak kalau hidupnya tuh bakal kayak gini? Do you expect kayak lo akan menjadi seorang entertainer, content creator, apapun itu? Lo ngebayangin gak dari kecil? Enggak lagi, Mil. Kayak gue dulu emang, Mil, gue dari zaman apa ya dulu Star Vision. Gue tuh dulu pernah ikut casting. Oh ya? Saking pengennya jadi artis. Itu modeling gitu. tahun berapa? Gue SD. SD ikut Star Vision. Kakak gue balet dulu, gue saking pengen terkenal pengen ikutan balet juga, Mil. Gila nggak? Itu tolol sih. Iya, itu emang agak nggak make sense. Iya, Contohnya nah, Kakak futsal. Iya. Iya. Nah, Balet. emang dari kecil berarti. Iya. Nah gitu, Mil. Jadi emang dari dulu pengen terkenal. Cuman alhamdulillah kewujudnya pas. Tapi sedihnya tuh kewujudnya pas emak gue sama nenek gue udah nggak ada. Itu sih. Tapi gue pasti yakin banget nyokap lo sama nenek lo semuanya ngelihat dari atas bangga Ih, amin, sama ya Allah, Fahrul pasti sekarang. bangga. Lo sebenarnya dari kecil tuh nggak expect, tapi dari kecil sebenarnya lo tuh ada usahanya untuk menjadi lo yang sekarang, Yes. untuk terkenal. Karena kan dulu lo pasti belum tahu jalannya tuh akan lewat TikTok atau lewat Instagram. Dulu kan sosmed belum ada kan. Betul. Jadi lo pasti nyobanya kayak casting. Lo casting apaan waktu itu? Modeling. Dulu ada casting di Star Vision gitu. Oh, kalau modeling apa? Majalah Trubus atau? Enggak, dulu kok modeling sama kalau dulu namanya Ruli Agency gitu namanya. Oh, itu kayak freelance photoshoot gitu-gitu. Enggak, jadi kita belajar catwalk kayak gitu, Mil. Sumpah? Iya, basic banci, paham nggak? Oh. Jadi emang belajar dari Iya, kecil. iya, iya. Sarah Tumiwa. Nah, gitu. Indonesia Next Top Model. Model, gitu. Best banget sih, best banget. Tapi kalau misal lo emang bisa modeling gitu, gimana sih pose-pose model? Kalau bisa keluar nggak usah repot anjing. Gitu kan tuh model. Enggak, kan katanya kakak model dari kecil, maunya modeling gitu. Emang gimana sih kak kalau model gitu? Kasih tahu. Kamera kesini ya. Yes. 5, 6, 6, 7, 8. Go, 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 go. Berarti emang Fahrul Hadid ini terbukti entertainer dari kecil. Yes, gitu. modeling. Ini Lamit. beneran ngomongin kayak gini tuh kayak keinget banget masa kecil gue juga. Apa? Ya sama, kayak casting-casting. Lu juga? Sama. Dan gue sendiri castingnya. Kayak gitu. Ya kalau itu nonton aja di interview lainnya. Ini kan di sini gue host ya. Jadi iya. nggak usah diceritain, nanti nonton aja video lain ya. Nah, buat kayak mungkin orang-orang di luar sana yang lagi struggling sama kayak lo dulu gitu, tapi punya mimpi yang besar sama kayak lo gitu, ada nggak yang lo pengen sampein ke mereka gitu? Gue sering nyampein kok kalau gue lagi live. Karena mereka suka bilang, Kak gimana sih tutor biar punya penghasilan kayak kakak kayak sekarang gitu. Gue selalu bilang lo pede aja. Terus lo jadi diri lo apa adanya aja udah. Karena kalau lo semakin dibuat-buat, orang tuh semakin gak nyaman sama hal itu. Ngerti gak sih? Kayak lo nih, lo kan sampah nih. Terus lo mau ala-ala kayak baik, ngerti gak? Kayak, hai kak, gitu. Nggak bisa. Energy Kelihatan. don't lie. Nah itu. Udah jadi diri lo aja. Terus kayak, kalau lo ngondek, ya ngondek aja monyet gitu. Iya, Nggak maksudnya usah. jadi diri lo sendiri, apa adanya, Iya. selama itu tidak menyakitkan Merugikan, orang iya, betul. dan tidak merugikan orang. Betul. Best. Yes, gitu. Oh, liat gue ini Fahrul apa kagem sih anjing? Sebenarnya Bikin ya, kata-kata. semuanya disuruh kasih kata-kata ya. Nah ini ngomong-ngomong kata-kata, ini banyak kata-kata nih dari komen-komentar followers Kak Fahrul Hadid. Oh, nah, bener. kita akan masuk ke WC. Wadah. Komentar-komentar netizen semua ada di sini. Best, ibu dan diodok anjing. Oh, nah, gue ketarik semuanya. Kok begitu? Ya ini emang isinya agak parah ya kak. Kok gue jadi ngebayangin tuh tai ya isinya. Ya tai juga sedep kak ini mah. Sedep ya. Ini dari followers Kak Ayung nih ya. Oh, gitu. Yang pertama ini ada dari Lika Liku of Lika. Ini orang lu pada kalau misalnya bikin username tuh pada ribet banget deh. Ini pasti iya ini sigma ngerti? Iya, yang bocah-bocah. Hal apa sih yang bikin Kak Ayung bersyukur tiap harinya? Ya Allah, hal apa banyak sih, banyak hal ya. Salah satunya adalah posisi gue sekarang.
gitu. Jadi gue bisa ngebantu keluarga, ngebantu teman, ngebantu orang-orang yang kerja sama gue. Pokoknya I love you, udah gitu aja. Best banget. Bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang lain ya. Wow. Best banget. Ini ada pertanyaan kedua dari Sik Saflit. Kak Ayung, selektif nggak sih kalau misalnya soal pertemanan? Nah ini juga nih. Kayak gue pengen tahu pandangan lo tentang pertemanan tuh gimana? Selektif nggak? Gue tuh pertemanan siapa aja bisa masuk, Mil. Yang penting nyaman, nah, suka oversharing. Akhirnya jadi bumerang ke gue sendiri. Itu bahayanya gue. Dari awal lo udah terlalu terbuka, padahal kayak belum sedekat itu juga. Iya. Belum tahu dia orangnya kayak gimana. Betul. Sampai nanti endingnya nusuk dari belakang. Nah, iya itu. Wah, I love it. Gue suka ditusuk dari belakang karena saya nikmat banget jadi tahu yang busuk yang mana gitu. Ih, kakak tuh kalau ngomong tuh wah. Kalau misalnya ngobrol kayak gitu tuh yang bener dong. Iya, ditusuk dari belakang. Jadi kita tahu oh ini orang nggak baik, nggak baik gitu. Ditusuk dari belakangnya kayak gitu. Jadi kita tahu kan. Nah, tahu. Ya, enak. kayak gue gitu. podcastnya. Pertanyaan terakhir Kak, dari komentar netizen. Alhamdulillah ya mau pulang. Udah nggak betah ya, sabar ya. Tapi dari sini masih ada segmen, masih 3 segmen. Nggak ada, udah nggak ada. Pernah nggak sih Kak ngerasa kena star syndrome karena setelah mengalami perubahan yang sangat drastis gitu? Lu pernah nggak kayak gue bintang nih, Nyat, lu misi dong, gue harusnya duluan nih, followers gue kan banyak banget gitu, pernah nggak? Tapi sebenarnya kayak gitu ya, itu bakal dialamin sama semua orang yang terkenal. Karena jujur gue liat kemarin banyak artis di podcast juga bilang, gue pernah kok ngalamin star syndrome, kayak itu semua orang nggak sih? Lo juga pasti pernah kan? Gue pernah. Ya gue pernah jawabannya. Sebenarnya kalau lo mau punya star syndrome ya lo harus jadi star dulu. Nah itu, jadi itu Ngerti nggak? dulu. Iya nggak? Kayak lo harus melewati fase-fase di mana menjadi bintang itu kayak emang pasti lo akan melewati fase di mana lo berusaha menyesuaikan dengan situasi lo mulai banyak dikenal orang, privacy lo terganggu, apa segala macam. Itu kan jadi kayak kita tuh masih kaget gitu. Jadi kadang tuh sebenarnya bukan star syndrome dalam arti yang buruk, tapi kayak itu tuh sebenarnya self defense kita untuk ngelindungin diri kita sendiri. Itu Iya nggak sih? kadang iya benar-benar. Dan gue nggak suka banget kayak public figure, influencer atau apa kalau punya batasan itu langsung kesannya sombong. Iya. Padahal kenapa? Kita juga manusia dan manusia itu punya batasannya. Iya. Gitu intinya. Sudah terjawab. Oh, best! Oh my God, udah habis loh pertanyaannya. Oh, ada satu lagi, Kak. Maaf, Kak, satu lagi, Kak. Buat Eni nih, lumayan buat Buat dia. Eni, gue jawab. Buat di JJ. Dari Rehul Randik. Apa arti Eni sih di hidup Kak Ayung? Oh, Eni. Best banget kangen Eni. Eni itu apa ya? Dikasih lagu sedih gitu ya kayak. Ting 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 ting. Eni pakai lagu Bunda ya? Pakai lagu Bunda ya. Kan emang bener-bener mamahnya ya. Enggak, Eni tuh terbaik lah pokoknya. Benar-benar dari tangan dia bisa merubah diri gue yang tadinya bukan apa-apa jadi kayak sekarang, Masya Allah. Masya Allah, Eni best. Berarti emang dari dulu tuh sebenarnya di uploadnya tuh di akunnya Eni? Eni, sampai sekarang masih Eni. Eni tuh udah berkali-kali bilang, ayo ganti nama, kita bikin nama buat berdua. Gue gak mau, rezeki gue tuh di nama ini. Rifane kosong, namanya dia. Lo tau gak dulu nama TikToknya dia apa? TikTok tai. Gara-gara Demi dia apa? bikin video beauty nggak naik. Karena emang dia kan gak beauty ya. Oh iya, maksudnya emang gak menjual di bagian itu. Iya, jangan dia, maksa. Nah, makanya. Kan kebetulan ada Tasya Farasya, ada apa? Eni stop. Eni stop berusaha. Udah kayak gitu Makanya aja udah ya. gitu aja. Oh, berarti best. Kak Ayung, makasih udah datang ke Slay. Alhamdulillah kelar. Ya Seru Allah. banget hari ini ngobrol sama Ayung. Gue tuh berteman sama Ayung tuh kayak udah hampir 2 tahun, tapi gue belum tahu lo yang sedalam-dalam itunya banget. Dan sekarang gue jadi tahu dan gue really appreciate lo dengan perjuangan lo dan lo yang sekarang menurut gue lo keren. Yes. Jadi guys, kayak gitu aja obrolan gue di episode kali ini bersama Fahrul Hadid. Thank you so much udah pada nonton. Jangan lupa untuk follow sosial medianya, TikTok dan Instagramnya Slay and Say. Semuanya Instagramnya sama. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Kalian pengen siapa sih next bintang tamunya. See you next time. Bye.